Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sobat seiman dan setakwa yang dimuliakan oleh Allah. Di sini saya ingin bercerita tentang hari pertama di kota suci Madinah Al-Munawwar. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa saya datang di kota Madinah itu dini hari dan menghabiskan waktunya sampai pagi di Masjid Nabawi. Nah, keesokan harinya setelah saya beristirahat sejenak dan sarapan seperlunya, kami diajak beserta rombongan oleh mutawif, yaitu kalau di Indonesia namanya pemandu wisata, berziarah ke Masjid Quba. Perjalanan dari Madinah ke Masjid Quba tidak terlalu jauh, karena sekitar 20 menit itu sudah sampai di Masjid Quba. Saya menyaksikan betapa megahnya Masjid Quba. Di situ sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menginjakkan kakinya dari kota Mekah ke kota Madinah. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Masjid Quba. Cerita unik di Masjid Quba yang saya alami adalah saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita dari segala penjuru negeri, penjuru dunia yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Namun di situ kita tidak merasa beda, tidak merasa orang lain, tidak merasa asing, bahkan menganggap serasa seperti keluarga, padahal tidak pernah kenal. Sebagaimana yang pernah saya abadikan lewat foto, saya berjumpa dengan orang Afrika, saling berangkulan, dan lebih mengharukan lagi, saya berjumpa dengan saudara kita yang dari Palestina, dari Gaza, yang begitu takzim dan begitu akrabnya ketika menjumpai orang-orang Indonesia. Betapa saya rasakan kalau orang Palestina itu sangat merindukan orang-orang Indonesia dimanapun orang Indonesia berada, seperti magnet. Ketika tahu ada orang Indonesia, maka orang Palestina itu akan mendekat, merapat, memperkenalkan diri, bahkan menawarkan apa yang dia miliki. Itu yang saya jumpai.
ketika di Masjid Quba. Yang uniknya lagi, di Masjid Quba juga ada pedagang asongan, ada pedagang kaki lima gitu. Yang bikin saya terharu dan terkesan, rata-rata orang Arab yang profesinya penjual asongan dan penjual pedagang kaki lima itu bisa berbahasa Indonesia, termasuk anak-anak yang berdagang asongan. Mereka menawarkan dagangannya dengan bahasa Indonesia. Sebagaimana video-video yang pernah saya upload, bagaimana orang Arab menawarkan sejadah dengan bahasa Indonesia yang fasih, dengan logat lucunya, sehingga membuat saya itu merasa tidak sedang di negeri orang. Saya bersyukur, saya merasakan ternyata orang Indonesia di negeri Arab itu benar-benar dihargain, benar-benar dikagumin, benar-benar dihormatin. Bahkan ada ungkapan dari pedagang Arab yang mengatakan jamaah yang paling royal, jamaah yang gemar belanja, jamaah yang suka ngeborong, itu kebanyakan itu jamaah dari Indonesia. Nah, ketika di masjid, ketika kita ada di dalam bis hendak kembali ke hotel, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang berjualan aksesoris semacam tasbih gitu. Saya pikir anak itu nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Ternyata dia menawarkan tasbihnya dengan bahasa Indonesia yang fasih. Silahkan kakak, ini tasbih satu itunya berapa namanya. Jadi udah diiket-iketin gitu isinya itu, kalau nggak salah sekitar 20 piece tasbih. Amat dia dihargain umpamanya 10 real gitu. Terus bisa ditawar 15 real gitu. Jadi saya merasa terharu. Ternyata bahasa Indonesia itu di negerinya orang, di negeri Arab juga cukup populer. Itu yang merasa saya bahwa tidak merasa sedang ada di negeri orang, karena mereka begitu memahami, begitu akrab dengan tradisi orang-orang Indonesia. Bahkan ada juga yang pedagang yang pakai logat Jawa, pakai logat Betawi, padahal jelas-jelas mereka itu orang Arab. Saya kira itulah pengalaman hari pertama saya di Masjid Quba. Untuk kemudian saya sore harinya melakukan ziarah ke makam Rasulullah di Taman Raudhah min Riyadil Jannah, Masjid Nabawi Al-Munawwar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.